Dan pemirsa, kita sudah mendengarkan mengenai fatwa haram ini, dan untuk mengulas pro dan kontra mudik saat pandemi sudah bergabung bersama kami Sekjen MUI Anwar Abbas melalui sambungan telepon, dan juga pakar teknologi kesehatan Dr. Adiatma Gunawan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Salam. Saya terlebih dahulu ke Pak Anwar Abbas, Sekjen MUI. Pak Anwar, barangkali bisa dijelaskan bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar kemudian semua pihak dapat mencerna dan memahami fatwa ini? Ya, MUI sudah melakukan telekonferensi dengan MUI provinsi ya, untuk menjelaskan tentang fatwa. Dan syukur alhamdulillah teman-teman sudah banyak memahami, dan bahkan orang-orang di daerah cukup gembira dengan kehadiran fatwa ini. Terima kasih. Ya, apa sesungguhnya pertimbangan utama yang diperbincangkan oleh MUI hingga pada akhirnya mengeluarkan mudik haram di tengah wabah corona? Saya rasa bukan fatwa itu. Kalau MUI belum mengeluarkan fatwa tentang mudik, cuma saya ditanya oleh wartawan bagaimana hukumnya mudik. Saya jelaskan dalam Islam itu ada prinsip la dororo wala diroro. Tidak boleh mencelakai diri kita, dan kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Nah, dan kalau misalnya kita mudik, lalu kita mudik dari daerah yang tidak ada pandemi, yang tidak ada wabah, mudik ke daerah yang tidak ada wabah, tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah kita mudik dari daerah pandemik wabah ke daerah yang tidak pandemik wabah. Itu bermasalah itu. Karena kalau seandainya orang yang tinggal di daerah pandemik wabah mudik ke daerah yang pandemik wabah, maka kemungkinan besar dia akan menularkan virus ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tadi tidak sakit menjadi sakit. Betul. Timbul pertanyaan, apa hukumnya kalau ada orang mudik, lalu dengan dia mudik itu orang di kampungnya menjadi sakit, bahkan ada yang meninggal? Ya haram mudik kayak begitu. Tetapi kalau seandainya dia mudik dengan memakai pakaian-pakaian yang sudah ditentukan menurut menurut protokol medis, dia pulang, kemudian orang di kampung juga mempergunakan alat pelindung diri juga, sehingga dijamin tidak akan ada penularan, ya boleh aja mudik. So pertanyaannya saya adalah, mungkin nggak itu dilakukan? Ya rasa-rasanya tidak mungkin. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi kemudaratan kepada orang lain, ya jangan mudik. Karena prinsipnya adalah kita tidak boleh memberi mudarat kepada diri kita, dan kita juga tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain. Timbul pertanyaan, kalau kita datang dari daerah pandemik ke daerah kampung halaman kita, ya, lalu orang di sana nanti tertular, bagaimana itu? Ya, berdosa kita dibuatnya, kan gitu ya. Oleh karena itu kita larang. Tapi jika seandainya pemerintah bisa melakukan hal-hal tertentu dan bisa menjamin bahwa rakyat di daerah yang dia kunjungi tidak akan tertular, ya boleh. Saya garis bawahi Anda soal ini mudarat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, begitu. Andai kata pertimbangannya bahwa sudah tidak dapat menyambung hidup lagi di ibu kota di tengah saat ini ekonomi yang semakin sulit, bagaimana Anda melihat ini, Pak Anwar? Menurut saya kembali ke konstitusi. Pasal 34. Fakir, miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi wajib hukumnya bagi negara untuk membantu dan menolong mereka. Dan kalau seandainya negara tidak hadir membantu dan menolongnya, berarti negara melanggar konstitusi. Tetapi menurut saya, jangan hanya dipadakan saja ini kepada negara. Masyarakat juga berpartisipasi, membantu. Masyarakat juga bekerja sama menolong orang-orang yang termarginalkan oleh wabah ini. Jadi dengan demikian, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini tidak bisa kita pikulkan sepenuhnya kepada pemerintah. Tapi ini juga kita pikulkan kepada masyarakat, kepada lingkungan.
Oke. Jadi ini harus kita pikul dan kita emban bersama. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Oke. Oke, saya ke Dr. Adiatma Gunawan, pakar teknologi kesehatan. Dr. Adiatma. Ya, selamat sore. Iya, dari kacamata Anda sudah ada tidak mekanisme yang ajak yang memastikan bahwa pergerakan masyarakat dari kota pandemi menuju ke kota lainnya ini bisa dijamin, tidak justru mengembangkan jumlah angka penularan COVID-19? Ya, saya rasa saya sejalan juga lah dengan pemikiran dan statement yang tadi Pak Sekjen sampaikan. Jadi memang kita tuh kan tidak bisa menjamin. Kecuali memang benar-benar ada satu protokol di mana seseorang atau mekanismenya benar-benar bisa menjamin tidak ada karier atau pembawa virus, sebetulnya ya silakan. Tapi kan problem utamanya kita tidak bisa jamin. Nah, dalam konteks kita tidak bisa menjamin ya memang akan sangat bijaksana untuk tidak dilakukan kegiatan itu. Jadi ya pergerakan masyarakat atau mudik atau apapun itu ya sebaiknya ditahan dulu lah sampai virus ini benar-benar bisa terkendali dengan baik. Oke, jika pertimbangannya bahwa orang tersebut merasa sehat-sehat saja dan tidak pernah kontak sepengetahuan yang bersangkutan dengan pasien positif COVID-19 dan tidak ada gejala juga atau asimptomatik, bagaimana ini, Dok? Ya, kalau dari daerah pandemi kan sebetulnya di beberapa titik di wilayah Indonesia, terutama contoh di tempat saya berada sekarang, Jakarta. Dokter Adi bisa mendengarkan suara kami? Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Dr. Adiatma. Saya kembali ke Pak Anwar, Sekjen MUI. Pak Anwar, bagaimana kemudian ini bisa disosialisasikan? Karena pada akhirnya kan tidak hanya dari pemudik saja inisiatif itu. Barangkali dari keluarga juga yang di kampung halaman juga kan ingin memberikan kepastian ataupun barangkali perlindungan bagi keluarga mereka yang ada di kota pandemi. Iya, saya datang dari Sumatera Barat ya. Saya ini orang Sumatera Barat, orang Minang ya. Itu ulama di sana dan pemerintah setempat di sana menghimbau perantau-perantau untuk tidak mudik, untuk tidak ke kampung halaman. Dan saya rasa itu sangat bagus ya. Dan masalah kerinduan itu kan bisa kita atasi dengan penggunaan teknologi yang ada sekarang ini. Kita bisa pergunakan SMS, kita bisa pergunakan WhatsApp, kita bisa pergunakan video call, kita bisa pergunakan Instagram, macam-macam. Jadi menurut saya sebenarnya hal itu akan bisa kita atasi, kerinduan kita kepada saudara kita akan bisa kita atasi dengan menggunakan teknologi. Jadi menurut saya pulang itu tidak terlalu urgen. Ya. Bagi saya begini, pulang itu tidak wajib. Pulang itu hukumnya mubah. Paling tinggi sunat lah ya. Sementara menjaga diri untuk tidak sakit dan untuk tidak meninggal itu wajib. Jadi berbenturanlah antara yang mubah dengan yang wajib. Maka dalam hukum Islam, maka yang wajiblah yang didahulukan. Itu. Nah, oleh itu bagi saya sebaiknya tidak pulang. Dan kalau seandainya pulang juga, yang bersangkutan bisa menjamin atau pemerintah bisa menjamin tidak akan terjadi penularan. Bagaimana caranya saya tidak tahu itu. Oke, baik.